Jadi jangan sampai ada anggapan di masyarakat anak berprestasi itu hanya mereka yang punya nilai rapor bagus. Iya, Tidak betul, Pak. boleh lagi seperti itu. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Al Muslim TV, ruang bernarasi tanpa batas yang menghadirkan isu-isu aktual, edukatif, dan inspiratif. Jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, lihatlah bagaimana pendidikannya hari ini. Dan jika pendidikan masih terbelenggu, tentu yang lain juga pasti akan mengikutinya. Sejauh mana pendidikan telah berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Melalui tema dari pendidikan ke sumber daya manusia unggul, cerita dan aksi untuk Aceh, kita tidak hanya membahas gagasan, tetapi juga menelusuri langkah-langkah nyata yang telah dan akan dilakukan. Bapak Murtalamudin SPD MSP lahir di Baktia, Aceh Utara pada tahun 1970, merupakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pendidikan. Berangkat dari seorang guru sekolah dasar, beliau meniti karir hingga memimpin berbagai posisi strategis, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi dan kini di tingkat provinsi. Dikenal sebagai sosok yang dekat dengan guru dan aktif turun ke lapangan, beliau memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh melalui penguatan pendidikan, inovasi, dan pemerataan mutu hingga ke pelosok daerah. Telah hadir bersama kita Bapak Murtalamudin SPD MSP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak telah memenuhi undangan kami hari ini untuk kita bisa berdiskusi tentang bagaimana pendidikan Aceh saat ini ya Bapak. ya. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya demi kemajuan pendidikan kita di Aceh. Iya, baik Bapak. Kita mulai diskusi kita ya Bapak ya. Ya, Ya, eh, berdasarkan informasi yang telah kami himpun dari tim investigasi Al Muslim TV, Bapak merupakan sosok yang tidak terlalu ketat dengan protokoler ya Pak. Dan ini juga ya. bisa terlihat dari acara kita hari ini, Bapak masih dalam perjalanan dinas gitu ya Pak. Bagaimana itu Pak? Jadi begini ya, itu jabatan itu tidak kita anggap hanya sebagai sebuah kehormatan. Jadi jabatan itu adalah ruang kita untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran kita. Dan kalau kita terlalu kaku dengan protokoler, menyebabkan orang tidak berani menyampaikan pikiran-pikiran baiknya sama kita. Terlalu jauh kita dengan bawahan juga menyebabkan terjadinya gap informasi. Sehingga mereka nanti cenderung kepada informasi-informasi asal bapak senang. Jadi saya menghindari itu, menganggap bahwa anak buah itu bagian daripada mitra yang sederajat. Supaya kalau saya salah, mereka berani bantah saya. Sehingga kita bisa sama-sama memperbaiki. Apalagi saya kan bukan orang yang sempurna. Jadi kalau kita terlalu protokoler itu malah membuang kesempatan kita untuk belajar, membuang kesempatan kita untuk membuat kerja-kerja yang lebih baik. Begitu prinsip saya ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, apakah yang Bapak terapkan ini kalau kita menelisik ke belakang, itu uh, berasal dari jiwa Bapak yang memang seorang jurnalis ya gitu Pak? Ya, salah satu hal dalam dunia jurnalis itu, kita tidak mungkin menjaga standar sikap kita untuk menembus narasumber. Kita tidak akan menemukan informasi yang tepat jika kita menjaga jarak dengan narasumber atau pihak-pihak interaksi lain di dalam kita mencari sumber-sumber berita itu. Hmm. Itu salah prinsip kerjanya di dunia jurnalistik, terutama di bagian jurnalistik yang seperti saya tekuni, yaitu in-depth reporting atau reporting investigatif. Kita Iya. tidak akan tahu bagaimana sebuah peristiwa, misalnya pembunuhan seseorang itu
bagaimana sikap dia atau segala macam kalau kita tidak mendekati keluarganya atau orang dekatnya atau siapapun. Jadi begitu juga ketika saya dipercaya dengan berbagai jabatan, saya menghindari daripada menjaga gap dengan orang lain sehingga membuat orang tidak takut kepada saya atau membuat orang sungkan untuk menyampaikan hal-hal baik kepada saya atau informasi-informasi salah. Saya kan bisa Iya. saja salah dan saya banyak salah. Nah, ketika disampaikan oleh bawahan saya atau orang lain, itu saya temukan sesuatu yang mungkin bisa saya perbaiki. Dan banyak hal yang saya lakukan saat ini tidaklah berangkat dari ide penuh dari saya, tapi lebih banyak didorong oleh ide-ide kawan-kawan atau anak buah yang berinteraksi dengan saya. Sehingga kita Iya. temukan formula-formula bagus. Misalnya seperti kita melarang HP di sekolah itu. Itu Iya. itu ide orang lain yang kemudian kita jawab, ide kita ajak bicara di kantor dengan teman-teman lain anak buah, maka kita temukan oh ini bagus, baru kita lakukan tindakan. Jadi begitu. Ya, baik Bapak. Luar biasa. Artinya dengan apa yang Bapak terapkan itu bisa menjadi contoh bagi yang lain ya Bapak ya. Dengan Ya. kolaborasi, saling mendengarkan, saling menyimak. Mungkin itu yang menjadi pola dalam membentuk suatu pendidikan. Bagaimana itu Pak? Jadi begini, sekarang kita misalnya satu contoh yang kita terapkan. Saat ini kita kan program kita misalnya sifat AT dengan AT dalam melayani. Betul. Artinya kalau di sekolah ajarkan anak orang sebagaimana anak Anda ingin diajarkan orang. Mana ada orang tua yang ingin anaknya kita ajar asal-asalan. Termasuk kita selaku orang tua, guru itu selaku orang tua pasti kepingin anaknya mendapat pendidikan yang baik. Maka kita tidak boleh melupakan bahwa anak orang juga ingin seperti anak kita. Betul, betul. Begitu juga di kantor. Kita sifat AT. Kalau saya dilayani buruk oleh orang lain, marah nggak saya? Oh Betul. marah, makanya saya nggak boleh melayani orang dengan buruk. Itu prinsipnya. Jadi kita selalu berprinsip seperti itu bahwa segala sesuatu kita kembalikan ke kita. Kalau saya di posisi dia bagaimana? Iya. Jadi sehingga kita tidak muluk-muluk membicarakan dengan teori-teori yang muluk dengan bahasa-bahasa yang sangat ilmiah. Itu saya pikir kita tidak menemukan esensi sesungguhnya dari layanan publik, terutama di dunia pendidikan. Betul Pak, betul. Apalagi guru-guru kita sekarang kan rata-rata S2, secara bidang mungkin secara pengetahuannya sudah melebihi cukup. Tapi kan kadang-kadang yang perlu kita lakukan adalah mengejutkan mereka tentang pentingnya pengabdian itu. Iya. Pentingnya mereka selalu mengedepankan rasa itu begitu. Iya, rasa lagi Pak. Ya. Iya. Iya, baik Bapak, terima kasih. Artinya dengan rasa insya Allah semuanya pasti bisa berjalan ya Pak ya. Recording in progress. Iya. Ya. Baik Bapak, berangkat dari pandangan tersebut, bagaimana Bapak melihat posisi pendidikan Aceh saat ini dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul Bapak? Jadi begini, cara mudah melihat sebuah pendidikan itu maju atau tidak pada sebuah negeri mudah saja. Berapa tingkat inovatifnya lapangan kerja di sana? Berapa tingkat inovatifnya sumber-sumber ekonomi di negeri itu? Berapa inovatifnya mereka mengolah sumber daya alam untuk mendapat nilai tambah? Itu saja yang perlu kita lihat. Iya. Ya. Dan hari ini kita lihat bagaimana kita begitu punya banyak sumber daya yang tidak berhasil kita dapatkan nilai tambah. Betul. Nah, artinya pendidikan kita itu tidak berlangsung dengan baik. Iya. Orang-orang kehilangan kesempatan, kehilangan harapan malah setelah mereka menamatkan pendidikan. Itu buktinya bahwa pendidikan kita itu belum baik. Saya beri contoh begini. Iya. Dulu di tahun 2000 ke bawah, di Banda Aceh itu banyak asrama dan banyak mahasiswa Malaysia yang kuliah ke Banda Aceh. Saya kebetulan di sana waktu itu. Sampai tahun 2000. Setelah itu, kita yang pergi kuliah ke sana, pada dosen-dosen itu yang di sana itu sekarang itu adalah bekas mahasiswa lulusan di Indonesia. Artinya apa? Iya. Bagaimana mereka mengejar kita, meninggalkan kita, sementara sumber ilmu utamanya mereka dari kita. Berarti ada sesuatu yang salah pada pendidikan kita. Kan begitu? Nah, jadi artinya untuk melihat bagaimana apakah pendidikan kita masih sudah baik, ya itu saja. Nah, jadi artinya kita sekarang ini membutuhkan suatu tindakan
yang lebih inklusi, lebih masif, lebih berstruktur untuk memperbaiki tata kelola pendidikan. Kalau tata kelola baik, insya Allah pendidikan kita akan baik. Bagaimana mengelola supaya kepala sekolah itu melakukan berbagai macam inovasi, makanya saya setiap pagi itu ke sekolah di Iya. sekitar Aceh Besar dan Banda Aceh. Kenapa? Karena dari situ kita menemukan apa yang kurang, di mana yang kurang. Iya. Saya beri contoh. Baru-baru ini kita lakukan, saya sedang fokus memperbaiki tata kelola pustaka. Itu di pustaka sekolah kebanyakan buku-buku lama. Iya. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kebanyakan buku-buku yang serius. Karena anak-anak harus kita didik untuk belajar mau membaca dulu. Yaitu dengan buku-buku fiksi kah, buku cerpen kah, dan lain sebagainya. Itu tidak ada di sekolah. Baik, Bapak. Terima kasih banyak Bapak informasinya. Begitu. Nah, mohon maaf pemirsa semuanya, ada kendala jaringan karena Bapak juga sedang dalam perjalanan. Ini juga merupakan salah satu bukti nyata bagaimana perjuangan seorang Bapak Murtalamudin dalam meningkatkan mutu lulusan ataupun mutu dari segala lini yang mempunyai peran di dalam pendidikan. Baik, Bapak, kita kembali lagi ke diskusi kita selanjutnya. Nah, tadi berdasarkan informasi yang telah Bapak sampaikan, tentu di dalam perjalanan kita pasti punya berbagai tantangan dan rintangan. Nah, apa langkah nyata yang sedang dan yang akan Bapak lakukan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut di lapangan? Ya, baik, Bapak. Jadi, jadi kita kembali seperti di masa lalu, di mana pendidikan itu harus menjadi mereka yang di dunia pendidikan itu harus bersaing. Jadi misalnya makanya ini ke depan akan kita perbanyak lomba, terutama bidang numerasi dan literasi dan olahraga. Iya. Kenapa seperti itu? Supaya anak-anak punya ruang validasi. Anak-anak harus dihargai untuk kerja kerasnya, diajak untuk bekerja keras. Sehingga dengan begitu ada ruang di mana mereka akan menemukan passionnya. Boleh jadi anak-anak yang kurang secara kognitif, tapi kuat di olahraga Iya, dan betul. lain-lain sebagainya. Sehingga mungkin dia suka dengan seni. Yang selama ini kan ruang-ruang itu kan nyaris tertutup, anak asik diajak untuk banyak ilmu kognitif saja yang kita. Akhirnya anak-anak kita ketidakmampuannya bersaing. Jadi salah satu yang menyebab itu bukti apa? Anak-anak kita takut bersaing untuk kuliah keluar. Iya. Padahal mereka belum tentu tidak mampu. Tapi karena kebiasaan kita membuat mereka tidak yakin bahwa mereka mampu, akhirnya mereka pun tidak mau bersaing untuk kuliah di tempat-tempat yang hebat. Jadi menurut saya kita ke depan ini kita perbanyak anak-anak ini untuk kita adakan lomba. Pertama, yang kedua kita fokus pada mutu guru melalui MGMP. Jadi kalau selama ini MGMP itu kita terbengkalai, salah satunya karena mereka sibuk dengan pelatihan-pelatihan. Sekarang ini peningkatan mutu guru kita mulai melalui MGMP. Caranya bagaimana? Ya mereka masih belajar dengan teman sebaya. Jadi kita tingkatkan bagaimana kalau mereka tidak ikut MGMP, approval sertifikasi mereka kita hentikan. Jadi ada langkah-langkah konkret kita lakukan melalui reward dan punishment kepada guru. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, tadi saya sangat menarik Bapak, begitu Bapak jelaskan artinya setiap siswa itu diberikan ruang. Bagi mereka mungkin setiap siswa itu pasti punya bakat dan minatnya berbeda-beda. Ada yang tertarik dengan numerasi, ada yang literasi ataupun bahkan ada seni. Nah, disinilah mungkin yang dikatakan multiple intelligence itu bisa benar-benar diterapkan untuk setiap siswa dengan gaya belajar mereka masing-masing sehingga mereka bisa benar-benar menerapkan apa yang mereka miliki sehingga pembelajaran itu tidak terbeban bagi mereka ya Pak ya. Iya. Jadi jangan sampai ada anggapan di masyarakat anak berprestasi itu hanya mereka yang punya nilai rapor bagus. Iya, Tidak betul. boleh lagi seperti itu. Tidak boleh. Jadi kalau mereka berprestasi secara olahraga, ya kita hargai mereka sebagai bagian dari sebuah prestasi. Iya. Mereka punya ruang untuk berekspresi bidang seni sehingga menghasilkan seni yang bagus. Itu juga
sesuatu yang perlu dihargai. Betul. Jadi orang tua, masyarakat juga tidak melihat segala sesuatunya serba dengan angka, nggak begitu juga. Iya. Selama ini kan seolah-olah kalau mereka dapat nilai rapor bagus baru dianggap berprestasi. Itu cara pandang yang salah sehingga kemudian anak-anak lain yang punya potensi di bidang lain minder dan kehilangan kesempatan untuk berprestasi dan mengaktualisasi apa yang menjadi fashionnya begitu. Iya. Betul sekali itu Bapak. Karena selama ini kita melihat kalau anak yang dapat prestasi ranking 1 itu pasti dia tuh sudah dianggap sangat pintar sekali. Padahal masih ada prestasi-prestasi lain yang memang anak itu perlu untuk bisa diberikan ruang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Itu inovasi yang sangat luar biasa Bapak. Nah, kalau kita melihat visi dari Gubernur Aceh terkait dengan pendidikan, bahwa pendidikan hebat itu maka Aceh akan bangkit. Nah, bagaimana Bapak memaknai ini sebagai orang yang memang memiliki tanggung jawab besar di dalam meningkatkan kualitas pendidikan sehingga bisa tercetak sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan juga punya karakter tinggi. Silakan Bapak. Ya, salah satunya sekarang ini kita kan sedang mengupgrade SMK. Itu Hmm. untuk jangka pendeknya. Iya. Sekarang ini kita sedang mendorong bahwa anak-anak harus punya pengalaman praktek yang luar biasa. Terutama di sekolah yang selama ini itu kurang diperhatikan. Iya. Contoh, banyak peralatan praktek yang terbengkalai di sekolah. Jadi sekarang anak-anak kita pindah belajar ke ruang praktek. Biarkan aja mereka rusak atau apa. Nah, sekarang banyak lahir inovasi-inovasi di SMK yang baru kita upgrade. Contoh, sekarang ini banyak SMK yang mulai menghasilkan produk yang sesuai pasar. Jadi di beberapa daerah mulai misalnya contoh menghasilkan sekolah yang tata boga, udah buat dimsum dia berbasis ikan, buat nugget dan berbagai produk lagi. Yang selama ini mereka asik dan buat kue-kue, buat cake, buat donat, buat ini, buat itu kita keluar. Jadi SMK sekarang kita dorong agar mereka menjadi sebagai wadah untuk memberdayakan potensi lokal. Iya. Ya, Betul, jadi Pak. sekarang mulai banyak yang buat kerupuk ikan dan saya sendiri terjun langsung misalnya jualan di Car Free Day tiap pagi minggu saya turun. Saya langsung jualan. Itu Iya. kemudian ada sangat bersemangat. Satu setengah jam jualan, udah habis barangnya. Itu kan mendorong anak-anak kita AHD di semua daerah. Jadi sekarang, tadi baru kita luncurkan salah satunya untuk mendorong itu adalah Lo Bakdro. Jadi nanti SMA, Iya, luar biasa. ya SMA, SMK, beli segala sesuatu, servisasi, beli ATK di Blood SMK. Itu untuk mendorong anak-anak kita belajar bertransaksi, belajar berbisnis. Lalu di SMA apa yang kita lakukan? Nah, kita mulai memperbanyak lomba numerasi, bidang matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini kita juga kemarin baru saja membuat FGD tentang penulisan buku. Jadi nanti buku siswa yang bagus-bagus, yang layak terbit, akan kita minta penerbit yang selama ini jualan ke sekolah untuk menerbitkan buku itu dan dibagi ke sekolah. Iya Bapak. Baik, artinya semuanya learning by doing ya Bapak ya. Belajar teori tapi juga diperbanyak dengan belajar praktek ya Pak ya. Sehingga siswa benar-benar mengalami apa yang sebenarnya yang teori sampaikan itu. Baik Bapak, ini karena penghujung acara kita juga keterbatasan waktu. Seperti apa gambaran ideal sumber daya manusia unggul Aceh yang ingin Bapak capai di masa depan? Jadi mereka yang mampu mengalahkan tantangan zamannya, mereka yang mampu mengolah apa yang ada di sekitar dirinya, keluarganya, agamanya, negerinya, dan dirinya. Jadi bukan mereka yang hanya pandai secara kognitif, tapi mereka punya sikap yang baik, punya kekuatan dan keimanan, dan punya keterampilan untuk menunjang hidup mereka. Itu saja. Iya, luar biasa Bapak. Closing statement yang sangat luar biasa. Berilmu pengetahuan, tetapi yang paling penting adalah berakhlak mulia. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang arah masa depan Aceh. Apa yang kita lakukan sekarang, itulah apa yang akan menentukan kualitas generasi ke depan. Bijih mulia,
bangsa terlebih ada rungdonya. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Saya Misar, host hari Ya, ini, sama-sama. mohon undur diri. Kembali ke Al Muslim Ya. TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.